Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana memanage kelas dengan Google Classroom. Nah, di sini seperti kita ketahui sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, pembelajaran pun harus dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memilih sistem pembelajaran yang paling efektif dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi kita harus memilih platform yang paling sesuai. Bagaimana sih dilihat dari kondisi siswa, misalnya kondisi siswa atau sekolah atau latar belakang keluarga yang mungkin menengah ke atas, kita bisa menggunakan berbagai platform yang lebih kompleks atau lebih lengkap seperti mungkin Moodle atau mungkin Microsoft 365. Tapi di sini Google Classroom ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang sangat simpel sebenarnya, tapi menurut saya cukup untuk bisa mensistematika pembelajaran. Artinya bisa untuk memanage kelas dengan bagus, misalnya yang berkenaan dengan penugasan, materi, diskusi kelas, presensi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ini bisa dijadikan satu alternatif. Nah, ini kita bisa terapkan ya. Nah, langsung saja mungkin kita pada tutorial yang pertama. Yang pertama mungkin kita bisa buka Google Search. Nah, di sini pastikan bahwasannya akun Google-nya sudah masuk. Nah, misalnya ini adalah akun saya, akun Google saya. Biasanya kalau misalnya akun Google-nya belum masuk, ini di sini ini tidak muncul Google Classroom. Nah, ketika kita sudah sign in menggunakan akun Google kita, di sini kita bisa memilih. Nah, langsung saja dibuka untuk Classroom-nya. Biasanya kalau misalnya sering membuka Google Classroom, ini di bagian depan ini sudah ada shortcut-nya. Nah, misalnya di sini saya sudah ada shortcut-nya, jadi tinggal memencet dari sini, tapi kita bisa juga memencet dari sini. Nah, ini kebetulan saya sudah ada banyak kelas. Nah, tapi untuk memulai satu kelas yang baru, kita bisa menggunakan ini. Ini gabung ke kelas ketika kita sebagai siswa, tapi ketika kita sebagai guru, kita bisa buat kelas. Nah, dan di sini langsung centang saja dan lanjutkan. Nah, kemudian di sini biasanya saya akan menuliskan nama kelasnya, misalnya kelas 12 TKR 5. Ini tidak ada ya, tapi ini hanya contoh saja. Nah, kemudian untuk memudahkan siswa, ini biasanya bisa ditambahkan dengan misalnya English, jadi bisa langsung kelihatan. Nah, di sini biasanya bagian ini saya isi nama gurunya ya. Nah, dan mata pelajaran juga bisa diisi lagi. Udah langsung buat. Nah, ini 12 TKR 5. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini kelas saya ada beberapa. Nah, kita bisa milih dari sini atau mungkin bisa memilih kelasnya dari sini. Nah, kita bisa pencet dari sini. Nah, kemudian yang pertama biasanya saya akan men-setting untuk misalnya di sini settingan umum ya, yaitu siswa dapat memposting dan memberi komentar. Nah, biasanya siswa hanya akan saya batasi untuk memberi komentar saja. Jadi di stream atau mungkin di forum itu siswa tidak akan bisa memberi postingan, karena menurut saya nanti mungkin akan sedikit kacau ya. Kadang-kadang siswa bisa memposting apa saja gitu kan. Nah, itu lebih baik kalau kita
kita yang memposting, kemudian siswa hanya bisa memberi komentar. Nah itu mungkin postingan bisa lebih rapi karena hanya kita yang bisa memberi postingan. Nah kemudian biasanya ini tampilkan notifikasi yang dipadatkan, ini saya ubah menjadi tampilkan lampiran dan detail. Ini biasanya untuk kita lebih memudahkan, misalnya saya melihat berapa anak yang sudah mengumpulkan tugas, berapa anak yang belum mengumpulkan, kemudian berapa anak yang sudah senilai dan lain-lain. Nah seperti itu, dan simpan. Nah kemudian yang lebih memudahkan adalah di sini ketika kita sudah membuat kelas seperti ini, kita bisa langsung share kodenya. Jadi anak ketika sudah menginstal Google Classroom, mungkin kelas yang lain juga sudah memakai Google Classroom, jadi dia tinggal menambahkan kelas kita saja. Atau mungkin kalau dia memang belum mempunyai aplikasi Google Classroom di HP-nya, dia bisa menginstalnya ya dari Play Store. Nah ini yang akan kita share ke mungkin salah satu anak atau misalnya grup WA. Nah ini langsung bisa terkoneksi. Kemudian ketika mereka sudah join, nanti kita bisa lihat siswanya di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk biasanya saya akan membuat mensistematika misalnya presensi ya. Nanti akan ada semacam folder atau mungkin topik presensi di sini. Nah, ini di sini kita bisa memberikan beberapa list presensi misalnya dari per hari ya. Kemudian kita buat lagi topik yang lain, yaitu misalnya penugasan. Nah, bisa menambahkan. Nah, oke. Nah, kemudian ketika kita ingin memberikan penugasan ke kelas, kita bisa klik dari sini. Mungkin kita bisa dari sini, misalnya judulnya, kemudian misalnya petunjuknya adalah, kemudian mungkin ini kita bisa setting dulu apakah ini hanya untuk 12 TKR 5 atau mungkin mau ke kelas yang lain juga. Kalau misalnya kelas yang lain juga, kita bisa memilih kelas yang ada yang kita sudah punya di sini. Tapi kalau misalnya untuk kelas ini saja ya cukup di sini saja. Nah, kemudian apakah ada deadline atau batas waktu? Nah, batas waktunya bisa kita tentukan. Misalnya 1 minggu dari sekarang. Waktunya kapan? Waktunya mungkin sebelum jam 12 malam, yaitu 23.59. Oke, kemudian sudah langsung tugaskan. Oh, mungkin bisa kita edit karena saya kelupaan untuk memberikan topik. Nah, topiknya ini karena ini adalah tugas, topiknya kita buat di penugasan. Nah, kita bisa buat di penugasan, kemudian kita simpan. Diberikan 0 dan diserahkan 0 karena saya belum punya siswa. Kalau siswanya 36, yang diberikan ini mungkin sejumlah siswa misalnya anggotanya 35, ya berarti di sini diberikan 35. Kalau diserahkan misalnya 5 orang sudah mengumpulkan. Nah, di sini nanti akan tertulis 5. Kemudian ketika kita sudah menilai juga akan tertulis di sebelah kanan seperti itu. Kemudian setelahnya mungkin presensi. Nah, presensi, bagaimana membuat presensi? Kalau saya membuat presensi mungkin membuat yang sangat sederhana, yaitu membuat pertanyaan. Nah, misalnya, kemudian petunjuknya
kita isi saja pertanyaan dan bukan jawaban singkat, tapi saya buat pilihan ganda. Nah, ini saya kasih opsi present, jadi anak tinggal centang saja present. Oke, kemudian ini karena kalau untuk presensi tidak ada poinnya, tidak dinilai. Kemudian batas waktunya, biasanya kalau saya membatasi batas waktunya sampai mata pelajaran saya berakhir. Misalnya ini tanggal 6, bukan tanggal 6, misalnya tanggal 7 ya. Tanggal 7 Agustus, kemudian waktunya hanya saya batasi sampai jam 15.30. Jadi ketika anak mungkin mencentang lebih dari tanggal ini, mereka masih tetap bisa, tapi kita akan bisa melihat bahwasanya mereka telat presensi, artinya berarti mungkin di jam pelajaran kita mereka tidak aktif gitu kan. Kemudian topiknya apa? Topiknya kita masukkan ke presensi. Udah langsung tanyakan. Nah, di forum terlihat nanti anak-anak yang sudah mencentang berapa orang. Nah, langsung kelihatan. Kemudian apalagi? Oke, ini biasanya saya pakai juga, forum ini saya pakai juga untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya penugasan saja, tapi bisa juga untuk diskusi. Misalnya saya ingin anak-anak untuk mendiskusikan mengenai video yang akan saya bagikan. Misalnya ya, saya ingin mencari video mengenai introduction. Self introduction misalnya ingin lampirkan di situ. Oke, kemudian ini saya tambahkan di link ya. Tambahkan link, kemudian bagikan di kelas. Nah, misalnya seperti ini kita bisa posting, kemudian anak-anak akan memberi komentar di bawahnya ya. Nah, ini kita bisa pakai, ini bukan penugasan tapi ini adalah sarana untuk diskusi. Kita bisa mendiskusikan di sini meskipun tidak real time, tapi kita bisa membuatnya diskusi tapi dalam waktu ketika kita mengajar. Jadi ini menurut saya sangat bagus ya. Jadi ketika menggunakan Google Classroom ini bukan hanya untuk penugasan saja ya. Nah, kemudian ini sudah diskusi, kemudian presensi, kemudian penugasan. Nah, penugasan ini ketika anak-anak sudah mengumpulkan, kita sudah memberikan nilainya. Nah, kita sudah memberikan nilainya, kemudian kita berikan balik ke siswa, kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, ini kebetulan karena belum ada siswanya, ini masih kosong, tapi ketika sudah ada siswanya, ketika sudah ada tugas-tugasnya, nanti akan terlist di sini. Misalnya di sini nama-namanya, nama-nama anak, kemudian ada list tugasnya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Google Classroom, dan ini menurut saya sangat bagus sekali untuk alternatif pembelajaran online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.